semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dela Putri Hatiani. Saya Tiara Zakia. Saya Amelia Apriliani. Nama saya Rika Pintanate. Saya Muhammad Septiandi Cahyo. Saya Rizna Rosalia. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan terkait materi pengertian dari kebijakan moneter. Bank Indonesia mengatakan bahwasanya kebijakan moneter itu merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam pengendalian besaran moneter, yang mana hal ini mencakup pergerakan jumlah uang yang beredar, lalu yang kedua uang primer, dan yang ketiga adalah kredit moneter, serta terkait dengan pengendalian tingkat suku bunga, yang mana hal ini tentunya berpengaruh pada stabilitasan ekonomi. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya apabila uang itu terlalu banyak beredar di masyarakat, itu belum tentu berdampak baik bagi perekonomian masyarakat. Dikarenakan apabila uang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka akan menurunkan nilai uang tersebut, sehingga menyebabkan yang namanya inflasi. Kebijakan moneter di setiap negara tentunya diatur oleh otoritas moneter masing-masing negara tersebut. Seperti halnya di Indonesia, kebijakan moneternya diatur oleh Bank Indonesia. Tujuan dari kebijakan moneter. Tujuan yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi, yang mana perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar di suatu negara itu lebih banyak atau lebih sedikit daripada jumlah barang dan jasa yang beredar di suatu negara. Hal itu akan mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Tujuan yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga ini dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Yang terakhir yaitu memperbaiki posisi neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Jenis kebijakan moneter. Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia menerapkan dua kebijakan moneter, yaitu yang pertama kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Di sini yang pertama kita akan membahas yaitu tentang kebijakan dari ekspansif. Kebijakan ekspansif merupakan kebijakan yang dimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dapat diterapkan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama menurunkan suku bunga bank, yang kedua membeli surat berharga, yang ketiga menurunkan cadangan wajib minimum. Yang kedua kita akan membahas yaitu jenis kebijakan moneter kontraktif. Jenis kebijakan moneter kontraktif merupakan salah satu kebijakan yang dimana berbalikan dengan kebijakan ekspansif, yang dimana dia meningkat. Tujuannya itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan cara menurunkan jumlah uang yang beredar. Beberapa cara yang dapat diterapkan untuk kebijakan ekonomi, yaitu kebalikan dengan kebijakan ekonomi ekspansif, yaitu meningkatkan suku bunga, kedua menjual pemerintah, dan yang ketiga yaitu menaikkan cadangan wajib minimum. Instrumen kebijakan moneter ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy. Nah, kebijakan ini adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh bank sentral dalam mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar, yakni dengan membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Hal ini ditujukan untuk menarik kembali uang yang beredar di masyarakat agar kembali masuk ke dalam bank sentral. Nah, yang kedua adalah kebijakan diskonto. Nah, kebijakan diskonto ini adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh bank sentral dalam menaikkan suku bunga pada bank umum. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas di bank, yakni kas rasio polisi, yakni sebuah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam menaikkan tingkat cadangan kas yang ada pada bank umum. Di sini, jika terjadi sebuah inflasi, maka bank sentral dapat menaikkan cadangan kas yang ada pada bank umum. Hal ini ditujukan untuk mengurangi kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Yang keempat adalah kebijakan kredit selektif, yakni sebuah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami inflasi. Yang kelima adalah kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Nah, di sini bank sentral dapat memberikan sebuah
pemberitahuan, edaran, ataupun pidato kepada bank umum atau pengguna kebijakan moneter lainnya. Pengertian kebijakan fiskal ini merupakan upaya pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara makro melalui sistem penerimaan dan belanja negara. Tujuan kebijakan fiskal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah memperbaiki keadaan perekonomian. Yang kedua itu ada meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga itu ada menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Itu adalah meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Terdapat dua jenis kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspensif. Kebijakan fiskal ekspensif ini dilakukan atau diterapkan dengan 3 cara. Yang pertama dengan menaikkan pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu menaikkan pembayaran transfer atau payment transfer. Yang ketiga yaitu dengan menurunkan pajak bunga. Jenis yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Ini diterapkan dengan cara yang berbanding terbalik dengan yang tadi, yaitu dengan cara yang pertama dengan menurunkan pengeluaran pemerintah, menurunkan pembayaran transfer, dan yang ketiga menaikkan pajak. Instrumen kebijakan fiskal di Indonesia ini tercermin dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja negara atau yang biasa disebut dengan APBN. Terdapat 3 instrumen kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Yang kedua mengenai pembayaran transfer atau transfer payment. Instrumen ini bisa digunakan dengan cara menambah atau mengurangi pembayaran. Dan yang ketiga yaitu pajak. Penerapan kebijakan fiskal ini menggunakan instrumen pajak dapat diterapkan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan pajak. Dan selalu stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.